Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kami bawakan, yaitu mekanisme terkait hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Selamat mengikuti. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu Cynthia Ria dengan NIM 19 12 0139, dan saya sendiri Eunika Ayu Putri NIM 19 12 0139. Ada Sri Gusining Tias dengan NIM 19 12 0140, dan yang terakhir ada Mustika Amara 19 12 0144, Universitas Respati Yogyakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang proses absorpsi kalsium, selanjutnya yang kedua proses transportasi dan penyimpanan kalsium, yang ketiga yaitu proses ekskresi kalsium, yang keempat proses regulasi kalsium di dalam tubuh, dan yang kelima hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Baik, pada kesempatan kali ini saya Cynthia Ria akan menjelaskan proses absorpsi kalsium. Absorpsi kalsium adalah proses aktif yang terjadi terutama di duodenum dan jejunum. Menurut Wiseman, penyerapan kalsium secara efisien mensyaratkan suasana asam di dalam usus halus, yang merupakan keadaan normal. Asam klorida yang dikeluarkan lambung membantu absorpsi kalsium dengan cara menurunkan pH pada bagian atas duodenum. Pada usia lanjut, keasaman cenderung menurun sehingga absorpsi kalsium menjadi menurun. Hal ini merupakan salah satu penyebab osteoporosis pada kaum manula. Absorpsi kalsium yang efisien terjadi jika kebutuhan semakin meningkat dan persediaan kalsium dalam tubuh semakin menurun. Peningkatan kebutuhan terjadi selama masa pertumbuhan, masa kanak-kanak, remaja, kehamilan, dan menyusui. Jumlah kalsium yang dikonsumsi akan mempengaruhi kalsium yang diabsorpsi. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif. Usus besar juga mampu mengabsorpsi kalsium, namun hal tersebut masih kontroversial. Duodenum adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien, karena dapat mengambil kalsium, bahkan pada keadaan diet sangat rendah kalsium, melalui mekanisme aktif. Juga memiliki seluruh komponen bagi transport kalsium melalui jalur transseluler dan paraseluler. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Eunika E. Putri. Saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu tentang proses transportasi dan penyimpanan kalsium di dalam tubuh. Oke, jadi ini dia gambaran bagaimana metabolisme kalsium. Proses absorpsi kalsium yang terutama terjadi di dalam bagian atas usus halus ditingkatkan oleh dihidroksikolekalsiferol dan metabolit aktif lain dari vitamin D. Disertai kerja hormon paratiroid yang sinergis, adanya metabolit aktif di dalam siklus umum dan bukan di dalam lumen usus dapat meningkatkan sintesa protein pengikat kalsium dalam eritrosit. Kalsium di dalam feses terkandung dari diet yang tak terabsorpsi. Juga kalsium yang keluar dari plasma ke dalam usus dari masukan sehari-hari 25 milimol atau 1 kg kalsium diekskresikan ke dalam urin dan sisanya ditemukan di dalam feses. Fungsi ginjal yang normal, jumlah kalsium yang diekskresikan ke dalam urin meningkat karena kadar kalsium meningkat. Transport kalsium dalam usus halus dimediasi oleh proses transport yang tersusun kompleks dan diregulasi oleh kaltitropik hormones. Hormon-hormon lain seperti glukokortikoid, prolaktin, dan estrogen berperan sebagai regulator absorpsi kalsium di usus halus. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif. Transport kalsium aktif terjadi terutama di duodenum dan proximal jejunum. Sementara transport pasif terjadi pada seluruh usus halus. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mustika Amara. Dan sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu proses ekskresi kalsium. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai sistem atau proses ekskresi kalsium pada tubuh manusia. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui alat ekskresi itu apa aja sih? Nah, jadi ada 4 alat ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama ada hati yang mengekskresikan
zat sisa berupa urea, kemudian ada paru-paru yang mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, kulit yang mengekskresikan keringat, dan ginjal yang mengekskresikan urin. Nah, pada sistem ekskresi kalsium, kalsium itu diekskresikan melalui hati dan juga ginjal. Di hati, sebagian besar kelebihan kalsium akan diekskresikan melalui empedu dan feses. Kenapa? Karena kadar kalsitriol plasma yang pada akhirnya bergantung pada kadar kalsium plasma akan mengatur seberapa banyak kalsium empedu diserap kembali dari isi usus. Nah, ekskresi melalui hati atau hepar, ini mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Empedu berupa cairan kehijauan berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Nah, kemudian empedu yang dihasilkan oleh hati, kemudian itu akan disimpan dalam kantong empedu atau vesika vilea, dan kemudian akan dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan, misalnya pencernaan lemak, atau mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tak larut dalam air menjadi zat yang dapat larut dalam air, membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Nah, kalau pembuluh darah empedu tersumbat, misalnya oleh kolesterol yang mengendap dan membentuk batu empedu, maka warna feses akan menjadi coklat abu-abu. Sedangkan darah akan berwarna kekuningan, karena empedu masuk ke peredaran darah. Ini yang biasa disebut dengan penyakit kuning. Selanjutnya, kita masuk pada proses ekskresi melalui ginjal, atau pada proses ini proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin dalam ginjal itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, pada filtrasi atau penyaringan itu terjadi pada kapsul Bowman dan glomerulus. Pada proses filtrasi ini, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah akan menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus, kemudian menuju membran dasar dan melewati lempeng filtrasi. Setelah itu, masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman itu disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, selanjutnya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, pada proses ini, penyerapan terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Reabsorpsi dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh pada saat itu. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah air, glukosa, asam amino, dan sebagian urea. Nah, tahapan terjadinya reabsorpsi itu, yang pertama, urin primer masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal, di mana urin ini bersifat hipotonis dibanding plasma darah. Kemudian terjadi reabsorpsi glukosa secara pasif. Bersamaan dengan itu, filtrat menuju lengkung Henle. Filtrat ini telah berkurang volumenya dan bersifat isotonis dibandingkan cairan pada jaringan di sekitar tubulus contortus. Kemudian reabsorpsi dilanjutkan di tubulus contortus distal. Pada tubulus ini terjadi reabsorpsi natrium dan air di bawah kontrol ADH atau hormon antidiuretik. Di samping absorpsi, di tubulus juga terjadi sekresi urea, kreatinin, dan obat-obatan yang ada pada urin. Sehingga hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, pigmen empedu yang berfungsi memberi warna pada bau urin. Yang terakhir, proses augmentasi atau pengumpulan. Nah, pada proses ini, urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengampu. Pada tubulus pengumpul ini, masih terjadi penyerapan ion natrium dan kalsium dan urea sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin dibawa ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis urin itu mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Sri Gustining Tias. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada tahap yang keempat, yaitu proses regulasi kalsium yang terjadi di dalam tubuh manusia.
Pada regulasi kalsium, ternyata ada 2 hormon yang terlibat, yaitu hormon paratiroid dan hormon kalsitonin. Apa sih hormon paratiroid itu? Jadi, hormon paratiroid adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Hormon paratiroid disekresi oleh kelenjar paratiroid yang distimulasi dari penurunan kadar kalsium saat sirkulasi. Hormon tersebut meningkatkan jumlah aktivitas sel osteoklas. Level kalsium, cairan ekstraseluler, dan dalam sitosol harus diregulasi secara tepat untuk mempertahankan kenormalan fungsi tubuh. Pada semua vertebrata, kalsium darah dipertahankan pada kisaran 9,0 sampai 10,5 mg per desiliter. Kalsium memiliki peran penting dalam konstruksi tulang dan gigi. Homeostatis kalsium dijaga melalui proses dinamik yang melibatkan absorpsi dan ekskresinya di usus, filtrasi dan reabsorpsinya di ginjal, dan penyimpanan serta mobilisasinya di tulang. Hampir seluruh kalsium tubuh, totalnya sebanyak 98%, berada dalam bentuk kristal hidroksiapatit yang sifatnya lambat untuk diubah. Bentuk kalsium yang lebih mudah diubah dapat ditemukan pada tulang yang baru terbentuk sebanyak 1% dan di ruang ekstraseluler, intraseluler, dan vaskuler sebanyak 1% juga. Bentuk inilah yang lebih memegang peranan penting dalam hubungan intraseluler, transmisi interneuronal, kontraksi otot, pembekuan darah, proliferasi sel, sintesis faktor endokrin dan eksokrin, serta sebagai kofaktor enzim. Kalsium serum total dibagi atas 3 fraksi. Ada yang 40% terikat pada albumin dan globulin, 10% berikatan dengan anion, sedangkan 50% berada dalam bentuk ion bebas. Bentuk ion inilah yang diperlukan dalam sebagian besar fungsi metabolik. Oke, kembali lagi dengan saya, Ayunika Ayu Putri. Di poin terakhir, kita akan membahas bagaimana hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Defisiensi kalsium merupakan manifestasi dari ketidakcukupan asupan kalsium yang didapat dari makanan ataupun suplemen. Jadi, jika terjadi hal tersebut, hal yang paling baik dilakukan adalah makan makanan yang seimbang dan bergizi dan mudah dicerna. Seseorang yang mengonsumsi makanan yang seimbang lebih cenderung memiliki proporsi berat badan yang ideal dibandingkan yang tidak mengonsumsi makanan seimbang. Jika kalsium kurang serta kalsium dalam tubuh rendah, maka enzim asam lemak sintase akan meningkat tinggi, menyebabkan asam lemak tidak dioksidasi oleh energi dan diubah menjadi lemak di dalam tubuh. Akibatnya akan ada penumpukan lemak dalam tubuh yang menyebabkan obesitas. Asupan kalsium dengan kalsitirol memiliki hubungan yang reversibel. Asupan kalsium juga mempengaruhi aktivitas hormon kalsitriol dalam tubuh. Asupan kalsium yang tinggi menyebabkan ion kalsium plasma meningkat. Meningkatkan asam lemak akan menekan atau menurunkan konsentrasi kalsitriol sehingga menghambat masuknya kalsium melalui membran vitamin D reseptor yang berakibat menurunnya kalsium intraseluler. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa ada hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Salah satunya penelitian Arundana 2010. Terlihat bahwa pada kelompok obesitas memang memiliki asupan kalsium yang kurang dibandingkan kelompok yang tidak obesitas. Dan perlu diketahui bahwa wanita cenderung memiliki konsumsi kalsium yang lebih rendah. Akibatnya mereka memiliki masalah berat badan, lingkar pinggang, bahkan tingkat kolesterol jahat di tubuh. Asupan kalsium yang rendah pada perempuan bisa saja dikarenakan faktor kebiasaan makan. Wanita cenderung menghindari makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti keju, susu, dan produk olahannya, karena persepsi bahwa makanan tersebut mengandung lemak tinggi dan kalori. Oke, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai mekanisme terkait hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas dan penjelasan lainnya tentang kalsium. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktunya sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.